Halo sahabat pintar, yang malas pintar tentunya. Soalnya kan kita lagi channelnya malas pintar. Kalian pernah gak ngalamin kejadian dimana kalian merasakan keadaan yang hampir sama persis seperti keadaan otak di suatu tempat yang dimana kalian merasa pernah ngalamin hal seperti itu? Atau bahkan kalian sedang mengalami hal seperti itu sekarang di video ini. Nah, itu merupakan fenomena déjà vu. Benar, déjà vu. Déjà vu merupakan kejadian yang dimana fenomena merasakan sensasi kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini sedang dialami sudah pernah dialami di masa lalu. Oke deh, mari kita cerita ya lebih perjelas soal déjà vu ini. Apa itu déjà vu? Déjà vu alias déjà vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Émile Biorac, seorang filosofis dan ilmuwan asal Prancis pada tahun 1876. Sampai sekarang, déjà vu masih menjadi penelitian para ilmuwan dengan beberapa pendekatan teoritis. Jumlah teorinya udah sangat banyak sekali. Ada yang berpendapat déjà vu bisa terjadi karena pengaruh obat-obatan, penyakit fisik seperti epilepsi, sampai menghubung-hubungkan déjà vu dengan penyakit kejiwaan. Tapi untunglah ternyata terbukti kalau déjà vu nggak ada hubungannya sama kejiwaan. Iya dong, kalau ada kejiwaan juga gila dong. Menurut ahli psikoanalisis terkenal Sigmund Freud, déjà vu terjadi saat seseorang secara spontan teringat kembali pada sebuah fantasi yang sebelumnya pernah dia ciptakan, namun gak disadari. Karena gak disadari, maka yang bisa dilihat hanya sepintas saja. Beberapa neurologis menyatakan, déjà vu terjadi saat otak mengalami kebingungan dalam menempatkan waktu suatu peristiwa, karena ada beberapa kemiripan dengan peristiwa lainnya, yang mengakibatkan otak mengalami sebuah loncatan memori selama sekian detik. Sedangkan teori optika pathway delay bilang kalau déjà vu terjadi ketika sensasi optik yang diterima oleh sebelah mata sampai ke otak dipersepsikan lebih dahulu daripada sensasi yang sama yang diterima oleh sebelah mata lain, sehingga timbullah perasaan familiar. Teori ini kemudian dipatahkan dengan penemuan orang buta yang juga bisa mengalami déjà vu melalui indera penciuman, pendengaran, dan indera peraba. Tapi, apapun isi teorinya, rata-rata ilmuwan berasumsi kalau déjà vu terjadi karena adanya disfungsi kinerja otak. Yang dipercaya hal-hal metafisika atau hal misterius berpendapat lain lagi. Bukan sekedar mengaitkan déjà vu sebagai kemampuan melihat masa depan, tetapi juga sebagai peristiwa yang terjadi karena overlap di dunia paralel, sehingga kita mengalami dunia alternatif selama beberapa milidetik. Penyebab déjà vu menurut pandangan medis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa déjà vu kemungkinan disebabkan oleh beberapa pemicu. Di antaranya, pernah berada di tempat yang sama sebelumnya. Beberapa peneliti percaya bahwa déjà vu dipicu ketika kalian berada di lingkungan yang mirip dengan yang pernah kalian alami di masa lalu. Sering bepergian, mereka yang sering bepergian dan yang dapat mengingat mimpi mereka lebih mungkin mengalami déjà vu daripada mereka yang sering di rumah atau tidak mengingat mimpinya. Orang-orang ini dapat mengambil sumber yang lebih luas, baik dari petualangan atau hanya imajinasi mereka sendiri. Jadi masuk akal jika mereka berpikir lingkungan lain juga terasa familiar. Ada sesuatu dengan otak kalian. Beberapa orang mengidap epilepsi lobus temporal, sejenis epilepsi di bagian otak kalian yang menangani ingatan jangka pendek. Mengalami déjà vu tepat sebelum mengalami kejang. Tanda lain bahwa fenomena itu mungkin berhubungan dengan cara ingatannya diaktifkan. Itu sebabnya beberapa ahli berpikir bahwa déjà vu dipicu oleh semacam gangguan neuron di otak. Nah, kurang lebih gitu sih. Banyak sih teorinya, jadi sulit untuk ngejelasinnya. Buat kalian yang gak paham, sama gue juga gak paham. Buat kalian yang sering ngalamin terus mempunyai pengalaman tentang déjà vu yang menarik, bisa kalian komen ya di bawah. Oke, terima kasih.